Halo, jumpa lagi dengan saya. Saat ini kita akan membahas soal-soal mengenai operasi pada fungsi. Untuk soal nomor 1, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 dan gx sama dengan 1 per x. Jika ditanyakan domain dan hasil dari operasi dua buah fungsi f ditambah g, f dikurang g, f dikali g, f per g dengan akar g, maka kita menyelesaikannya dengan bantuan catatan berikut. F ditambah G adalah jumlahan dua buah fungsi F ditambah G. Begitu juga dengan F dikurang G, F dikali G, F dibagi G. Perhatikan untuk domainnya. Untuk F ditambah G, domainnya adalah domain F diiriskan dengan domain G. Begitu juga dengan F dikurang G dan F dikali G. Ada hal yang perlu digarisbawahi, diberi catatan untuk F dibagi G, tidak hanya diiriskan antara domain F dan domain G, tapi perhatikan, di sini Gx sebagai penyebut, maka ada syarat tambahan, Gx tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita coba mengerjakan. Untuk yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu domain dari F. Domain F adalah seluruh bilangan real. Dan domain dari G adalah, perhatikan, ada per X. Berarti real tanpa 0. Selanjutnya, yang pertama kita mencari F ditambah G, X. Maka hasil operasi dua buah fungsi ini, X kuadrat, kita tuliskan dulu F, X kuadrat ditambah 3 ditambah GX, yaitu 1 per X. Maka bagaimana domainnya? Perhatikan catatan di atas, di pojok kanan atas. Maka kita peroleh domain F ditambah G adalah domain F diiriskan dengan domain G. Maka kita peroleh himpunan bilangan real diiriskan dengan real tanpa 0. Apa hasil irisannya? Hasil irisannya adalah real tanpa 0. Selanjutnya, untuk F dikurang G, X, maka ini merupakan selisih dari dua buah fungsi. Kita tuliskan X-nya yaitu X kuadrat ditambah 3 dikurang dengan G, 1 per X. Untuk domainnya, domain F dikurang G sama dengan domain F ditambah G, yaitu irisan dari DF dengan DG. Maka kita peroleh, kita tuliskan langsung saja real tanpa 0. Selanjutnya, untuk F dikali G, fungsi F dikali G, maka kita peroleh X kuadrat ditambah 3 dikali dengan fungsi G, yaitu 1 per X. Hasil perkaliannya adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 3 dibagi dengan X. Untuk domainnya, domain F dikali G adalah irisan dari domain F dan domain G, yaitu real tanpa 0. Oke, kita lanjutkan. Untuk F dibagi G, maka kita peroleh yaitu X kuadrat ditambah 3 dibagi dengan 1 per X.
Dari sini kita peroleh hasil operasinya adalah X dikali X kuadrat ditambah 3. Hati-hati dalam menentukan domain F per G. Domain F per G yaitu irisan domain F dengan domain G dengan syarat Gx-nya tidak boleh bernilai 0. Maka kita peroleh domain F diiriskan dengan domain G adalah real tanpa 0 dengan syarat Gx tidak boleh sama dengan 0. Maka 1 per X tidak boleh bernilai 0. Oke. 1 per X tidak boleh bernilai 0. Kita peroleh hasilnya adalah real tanpa 0. Perhatikan baik-baik. Sekalipun hasil dari pembagian operasi dua buah fungsi itu berupa pembagian adalah X dikali X kuadrat ditambah 3, sekalipun ini kalau kita langsung lihat di hasil akhir, ini tidak punya syarat khusus ya, tidak ada penyebut dan tidak ada tanda akar. Tapi kita tidak boleh menarik kesimpulan domainnya dari hasil akhir operasi tersebut. Karena syaratnya apa? F bisa dibagi dengan G ketika domainnya adalah berisi elemen-elemen yang mengakibatkan fungsi ini bisa terdefinisi. Apa yang mengakibatkan fungsi ini bisa terdefinisi? Yaitu domain F diiriskan dengan domain G dan perhatikan penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Jadi jangan terkecoh mengambil domainnya dari hasil akhir. Tapi lihat dari manakah fungsi ini diperoleh? Fungsi ini diperoleh dari operasi aljabar dua buah fungsi. Jadi perhatikan baik-baik cara menentukan domainnya. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, akar G X, maka kita peroleh akar dari 1 per X, atau bisa kita tuliskan dengan 1 per akar X. Nah, untuk hal ini domain akar G adalah domain G dengan syarat Gx harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita peroleh domain G adalah real tanpa 0. Real tanpa 0 dengan syarat 1 per X harus lebih dari sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan real positif. Sekarang kita membahas soal nomor 2. Jika diketahui fx-nya adalah akar x dan gx sama dengan 1 per x, maka tentukan komposisi dari fungsi g dan f dan g dan komposisi dari g dan f serta domainnya. Perhatikan catatan berikut. Daerah asal untuk G komposisi F adalah himpunan semua X elemen dari DF sedemikian sehingga Fx tersebut merupakan elemen dari DG, atau kita tuliskan dengan notasi seperti ini. Baiklah, pertama-tama yang kita tuliskan adalah, yang kita cari, tentukan terlebih dahulu adalah domain dari F. Apakah domain dari F? Ya, betul sekali. Seluruh bilangan real positif digabung dengan
himpunan kosong. Ya. Lalu domain dari G sama dengan seluruh bilangan real ya tanpa 0. Dari sini kita akan menentukan yang pertama sekali, saya tukar ya. Jadi kita tentukan G komposisi F terlebih dahulu. Untuk G komposisi F, maka rumusnya adalah G, kita komposisikan F ke dalam G. Sehingga kita peroleh G, F-nya apa? Akar X. Maka menggantikan X menjadi akar X. Maka kita peroleh 1 per X diganti dengan akar X menjadi 1 per akar X. Sekarang kita tentukan domainnya. Domainnya adalah domain G komposisi F adalah X elemen dari domain F, yaitu real positif gabung 0, di mana Fx-nya yaitu akar X elemen dari domain G, real tanpa 0. Dari sini kita bisa tuliskan bahwa domain GOF itu adalah apakah nilai X yang memenuhi memenuhi himpunan ini X elemen dari real positif dan 0. Artinya tidak negatif ya. Di mana akar X itu adalah real tanpa 0. Harusnya kalau kita memandang akar X itu boleh saja 0. Tapi di sini dikatakan akar X itu real tanpa 0. Ya. Jadi yang kita tuliskan adalah ya, kalau dia tanpa 0 berarti X-nya tidak boleh 0. Sedangkan di sini X itu digabung dengan 0. X elemen dari himpunan yang digabung dengan 0. Maka syarat ini harus terpenuhi. Dengan kata lain, kita tuliskan himpunannya yaitu DGOF adalah real positif. Paham ya? Jadi pertama kita perhatikan X itu adalah real positif dan 0, gabung 0. Tapi ada syarat tambahan, akar X harus elemen dari real tanpa 0. Artinya X itu tidak boleh bernilai 0, karena akar 0 lah yang akan menghasilkan 0. Jadi X elemen real positif gabung 0 ini 0-nya tidak memenuhi untuk syarat yang dituliskan berikutnya. Jadi, apa domainnya? Domainnya hanya real positif. Oke, coba kita perhatikan berikutnya. Kita bisa tuliskan domain FOG adalah disesuaikan ya. X elemen dari domain G, di mana Gx elemen dari domain F. Oke, sekarang kita mengerjakan untuk FOG. F komposisi G, rumusnya adalah F di mana G dikomposisikan ke dalam fungsi F. Sama dengan F, Gx-nya adalah 1 per X. F sendiri adalah akar X. Menggantikan X menjadi 1 per X berarti kita tuliskan akar dari 1 per X. Hasilnya apa? Yaitu 1
per akar X. Oke, selanjutnya kita tuliskan domain FOG adalah X elemen dari domain G, yaitu real tanpa 0, di mana Gx dalam hal ini adalah 1 per X, elemen dari real positif gabung himpunan kosong. Perhatikan, untuk domain FOG, X-nya adalah real tanpa 0. Ya, 1 per X, elemen dari real positif digabung dengan 0. Ya, sekalipun 1 per X ini adalah elemen dari real positif digabung dengan 0, maka yang memenuhi 1 per X itu mungkinkah dia bernilai 0? Tidak mungkin. Tapi 1 per X dikatakan harus merupakan elemen dari himpunan ini. Jadi bagaimana kita memilih X agar ini terpenuhi? Maka X-nya haruslah bernilai positif. Tapi X tidak boleh 0. Sekalipun di sini dituliskan digabungkan dengan 0. Maka X-nya harus bernilai positif. Ya, jadi himpunan real tanpa 0 ini dengan syarat 1 per X-nya harus positif atau 0, maka hasilnya adalah kita tuliskan sama dengan real positif. Perhatikan baik-baik, saya ulangi. Mengapa real positif? Perhatikan, X ini elemen dari real tanpa 0. Jadi semua bilangan tanpa 0, semua bilangan real tanpa 0. Tapi ada syaratnya, 1 per X-nya harus merupakan elemen dari himpunan real positif atau 0. Jadi apa yang menghasilkan 1 per X? X berapa yang menghasilkan 1 per X itu jika 1 dibagi X, hasilnya real positif, ya X-nya harus positif dong. Apa yang menghasilkan dia 0? Ya tidak mungkin. X berapapun tidak mungkin menghasilkan 0 ya, karena kita sudah batasi penyebut tidak boleh 0. Oke, maka yang memenuhi haruslah X yang positif. Walaupun di sini dituliskan semua bilangan real tanpa 0, tapi karena ada syarat tambahan ini, maka yang memenuhi hanya real positif. Dalam hal ini, sekalipun kita melihat bahwa GOF hasilnya sama dengan FOG, bahkan daerah asalnya, ini hanya contoh yang kebetulan memiliki nilai yang sama, tapi berdasarkan apa yang slide yang saya bagikan, PowerPoint yang saya bagikan, ini tidak berlaku secara keseluruhan. Jadi perhatikan baik-baik bahwa ini hanya kebetulan hasil FOG-nya dan GOF-nya sama. Tapi hati-hati ya, ketika ditanyakan GOF, kamu harus mencari. Ketika ditanyakan FOG, ya kamu juga harus mencarinya. Karena FOG tidak sama dengan GOF, atau kita bisa katakan operasi ini tidak komutatif.